Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 November 2023 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat, Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur kita berjumpa lagi pada hari ini, Minggu 19 November 2023, di mana saya akan menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan pada hari Minggu ke-33 yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Jawab tuannya itu, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu, seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya
akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil yang baru kita dengarkan ini sangat luar biasa. Ada banyak sekali yang bisa kita renungkan dari perikop yang mengisahkan bagaimana Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan surga adalah seperti seorang tuan yang memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Dalam hal ini memberikan talenta-talenta. Para sahabat, kita semua yang sudah menjadi pengikut Kristus tentu percaya bahwa kita pun adalah hamba-hamba yang telah menerima talenta dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita sudah dengan sangat baik, sudah dengan sangat indah, meskipun kita seringkali masih merasa kita tidak cukup baik, atau kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya percaya kita masih, atau banyak orang yang masih berpikir bahwa saya tidak secakep dia, saya tidak secantik orang lain, saya tidak sekaya orang lain, saya tidak sesukses orang lain, saya tidak memiliki kemampuan atau bakat-bakat seperti orang lain. Ya, akhirnya kita menjadi overthinking, kemudian rendah diri, dan kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan sudah menciptakan kita baik apa adanya. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya ingat bahwa Tuhan itu telah memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita masing-masing. Dan sesuatu yang berharga itu belum tentu dimiliki juga oleh orang lain. Kita juga sering lupa bahwa kadang-kadang hidup kita yang kurang kita syukuri itu ternyata sering menjadi impian dari orang-orang lain. Kita merasa kita kurang, padahal orang lain memandang kita berkelimpahan dan mereka ingin seperti kita. Para sahabat, kiranya Injil hari ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang itu sama, dan sumber dari segala masalah dalam hidup kita sebenarnya adalah pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Seandainya saya berpikir, pada saat saya merenungkan Injil ini, saya berandai-andai seandainya orang yang mendapat satu talenta itu merasa bahwa saya kurang mampu mengelola ini, tetapi saya diberi. Orang lain mungkin tidak diberi talenta, tetapi Tuhan tetap memberi saya talenta meskipun hanya satu. Bagaimana ya caranya? Saya akan bertanya kepada yang diberi 5 talenta atau diberi 2 talenta, bagaimana caranya ya supaya saya bisa mengembangkan ini juga. Saya akan memandang dengan pandangan yang berbeda. Saya tidak akan menyebut Tuhan saya itu sebagai Tuhan yang kejam, seperti yang kita baca dalam Injil ini. Tetapi saya akan tetap berpikir bahwa terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan masih mempercayakan kepada saya, meskipun itu hanya 1 talenta. Saya akan coba mengembangkan dan membuat talenta ini juga berbuah menjadi 1 talenta lagi. Tentu Tuhan itu tidak akan marah seperti yang kita dengarkan di Injil. Para sahabat yang terkasih, kadang
pikiran-pikiran negatif sungguh membuat langkah hidup kita menjadi terhambat, bahkan kita jatuh ke dalam dosa. Sikap batin yang memandang orang lain atau rahmat-rahmat yang Tuhan berikan kepada orang lain sebagai juga sebuah karunia, kebahagiaan, dan rasa syukur, itu seyogianya kita lakukan dan tidak menjadi malah rasa iri hati melihat keberhasilan orang. Kita seharusnya bisa bersyukur begitu melihat orang lain bersuka cita. Kita bisa memuji Tuhan begitu melihat begitu banyak rahmat yang diterima oleh saudara-saudara kita. Dan kita juga dengan rendah hati mengakui dan mau belajar bagaimana supaya saya juga dengan talenta yang saya punya, seberapapun itu, juga bisa berbuah dan memberi rahmat atau berkat bagi orang lain. Para sahabat yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa diri kita apa adanya Tuhan sudah ciptakan dengan sangat baik. Dan kita juga bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kita seturut dengan kesanggupan kita masing-masing. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Tetapi itu semua sudah Tuhan perhitungkan karena Tuhan sangat mengenal kita. Dia yang menciptakan kita dan Dia sangat mengasihi kita. Mari kita tetap bersyukur, karena bersyukur membawa kita kepada kebahagiaan dan kita jalani seluruh perutusan hidup kita dengan penuh sukacita. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang luar biasa. Kami kembali Engkau ingatkan akan kasih-Mu yang begitu besar. Kami mohon ampun ya Bapa atas segala kedegilan hati kami, terutama kami yang masih sering berpusat kepada diri kami sendiri. Kami lupa akan kebaikan, kami lupa akan keadilan-Mu, dan kami lupa akan cinta kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, berilah kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa memalingkan fokus kami dari diri kami sendiri, menjadi berfokus kepadamu, kepada kehendak-Mu, kebaikan-Mu, rencana-rencana indah-Mu, dan mensyukuri semuanya. Karena kami percaya Engkau telah menjadikan kami, menjadikan segala sesuatu yang harus kami jalani, peristiwa-peristiwa hidup kami adalah semuanya baik adanya. Terima kasih Tuhan, izinkan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Fresh Juice, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 November 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.